Biologi perikanan adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi pemanfaatan sumber daya perikanan yang diajarkan pada semester 4. Pertama, kita perlu mengerti dahulu apa arti dari biologi perikanan. Biologi perikanan terdiri dari dua kata, biologi dan perikanan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Semua makhluk hidup, baik di darat maupun di laut, itu dipelajari dalam ilmu yang namanya ilmu biologi, yang disebut dengan biologi. Sedangkan perikanan adalah suatu kegiatan manusia untuk menangkap atau memanfaatkan semua organisme yang ada di air maupun yang ada di air tawar maupun air laut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu yang disebut dengan perikanan. Sehingga kalau kita menggabungkannya, biologi perikanan adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang dikhususkan pada makhluk hidup yang menjadi target pemanfaatan manusia yang berhubungan dengan parameter populasinya. Artinya, dalam biologi perikanan, kita mempelajari proses siklus hidup ikan secara biologi yang menjadi target dari pemanfaatan dari manusia. Untuk mata kuliah ini, kita hanya fokus pada ikan, karena kita ada mata kuliah yang lain yang non-ikan. Sehingga dalam mata kuliah biologi perikanan, itu hanya bertujuan hanya untuk mempelajari siklus hidup ikan. Ikan tidak hidup sendiri. Ikan berada dalam satu populasi. Nah, jika satu individu ikan mempunyai siklus hidup, maka populasi tersebut juga mempunyai parameternya. Apa itu parameter populasi? Kita bisa melihat pada kotak-kotak di bawah ini. Menjadi parameter populasi yaitu pemijahan, makanan, dan pertumbuhan. Kalau kita melihat siklus hidup ikan dewasa, dia harus berkembang biak. Nah, ikan berkembang biak secara telur, melalui telur. Telur yang dibuahi berkembang menjadi larva. Dari larva, dia berkembang menjadi juana. Dan dari juana, dia kembali menjadi ikan dewasa. Dan ini berputar terus. Dan kembali lagi ikan dewasa bertelur menjadi larva, juana, dan ikan dewasa. Nah, di dalam proses ini terjadilah parameter populasi yang harus atau bisa kita ukur, yaitu pemijahan, makanan, dan pertumbuhan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu untuk mempelajari biologi perikanan? Apakah kebutuhan kita sehingga kita perlu mempelajari biologi perikanan? Padahal kita ketahui ikan itu adalah termasuk sumber daya yang bisa diperbarui atau renewable, ya, sumber daya yang bisa diperbarui atau renewable. Karena kita melihat dari siklus yang ada tadi, ya, dia berputar dan berputar terus sehingga akan terus terjadi pembaruan atau masuknya individu baru, atau sehingga disebut dengan renewable, bisa diperbarui. Bukan seperti sumber daya yang non-renewable, yang tidak bisa diperbarui. Sekali diambil langsung habis. Nah, kenapa kita masih perlu mempelajari biologi perikanan?
jika ikan sendiri itu adalah sumber daya yang renewable atau bisa diperbaharui. Kembali pada siklus hidup tadi, ya, atau parameter yang ada parameter populasinya. Ikan dewasa dia berkembang ya melalui parameter-parameter populasi tadi menjadi ikan dewasa, dia kembali lagi masuk dalam siklusnya dan seterusnya. Tetapi antropogenik atau semua kegiatan manusia yang berdampak pada ekosistem itu yang disebut dengan antropogenik. Dalam hal ini adalah penangkapan ikan itu berpengaruh terhadap siklus. Mari kita melihat bahwa penangkapan cenderung memotong siklus hidup ikan, baik dipotongnya pada saat telur, ada juga dipotongnya pada saat larva, atau dipotong pada saat juwana, atau pemotongan itu juga bisa terjadi setelah ikan dewasa. Faktanya, ya, ada perdagangan telur ikan itu adalah satu makanan yang mahal disebut dengan kaviar. Nah, yang di Indonesia banyak terjadi pada telur ikan terbang di Sulawesi Selatan. Kemudian, penangkapan ketika ikan berada pada siklus larva. Ada juga orang menangkap ikan puri yang kita kenal dengan ikan puri nasi atau teri nasi atau teri kering, ya. Itu juga adalah penangkapan yang dilakukan pada saat ikan berukuran larva. Nah, ikan berukuran juwana, penangkapan juga tidak sedikit. Banyak sekali dilakukan penangkapan dengan yang menangkap ikan-ikan yang masih berukuran juwana atau juvenil. Nah, dengan demikian penangkapan itu akan terus mengganggu proses siklus hidup ikan sekaligus mengganggu bisa menimbulkan perubahan pada parameter populasinya. Yang ini adalah gambar suatu populasi ikan. Ya, kita lihat ikan masih kecil, bertumbuh menjadi besar dan menjadi lebih besar. Ya, ini yang disebut dengan pertumbuhan. Ikan dari kecil menjadi lebih besar, menjadi semakin besar. Tapi harus kita perhatikan, jumlah dari ikan ini makin hari makin sedikit. Ini banyak, berkurang, dan semakin berkurang. Mengapa demikian? Karena ketika ikan masih berukuran juwana atau juvenil, itu adalah merupakan stok baru yang masuk, ya, atau rekrut yang baru masuk sehingga dalam jumlah yang banyak, ya, juwana-juwana masuk ke dalam populasi dalam jumlah yang banyak. Tapi karena ada pemangsaan atau mungkin juga dia mati secara alami, maka semakin besar jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, jumlah yang sedikit ini yang bersiap untuk bereproduksi. Ya, dia menghasilkan lagi anakan-anakan untuk kembali masuk lagi ke dalam populasi. Sehingga dengan demikian populasi semakin banyak. Tapi ingat, yang menghasilkan atau yang melakukan reproduksi adalah ikan-ikan yang dalam segi jumlah itu sudah tidak banyak. Nah, apalagi dengan ikan yang sudah semakin besar, jumlahnya semakin sedikit di alam. Mengapa? Karena terjadi yang namanya mortalitas alami, yaitu karena pemangsaan oleh ikan yang lebih besar. Tetapi juga ikan boleh mati oleh karena penangkapan. Jadi dengan kata lain, penangkapan ini akan terus memberikan tekanan kepada perkembangan populasi, suatu populasi ikan.
Setelah dijelaskan tentang pengaruh dari penangkapan terhadap populasi ikan atau khususnya siklus hidup ikan, mari kita berpikir pada hal ini yang dinyatakan oleh Huxley pada tahun 1884. Huxley adalah presiden dari Royal Society. Ini adalah hasil yang dia tulis dalam konferensi internasional di London, Inggris. Dia mengatakan bahwa perikanan kod, ikan tembang, herring, pilchard, mackerel, dan kemungkinan semua sumber daya perikanan lainnya itu adalah tetap atau tidak dapat habis sifatnya. Artinya perikanan itu biar diangkat, ditangkap, dia tidak akan pernah habis. Kemudian pendapat yang kedua dia katakan tidak ada hal yang serius yang manusia dapat lakukan dan dapat berakibat kepada jumlah ikan dan sumber-sumber perikanan lainnya. Dengan demikian, apapun usaha yang ditempuh manusia untuk mengatur sumber-sumber perikanan yang ada adalah merupakan suatu hal yang sia-sia. Jadi ini pendapat dari Huxley. Dia mengatakan bahwa perikanan itu adalah, atau ikan, sumber daya perikanan adalah inexhaustible, tidak bisa habis, tidak bisa habis jumlahnya. Dan kalau kita juga tidak perlu mengatur karena dia self-manage, atau mengatur dirinya sendiri. Sehingga usaha kita adalah sia-sia. Coba kita berpikir tentang dua keadaan yang kontradiksi ini. Ini adalah hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita, ya. Ini merupakan catatan awal perkembangan dari eksploitasi sumber daya perikanan. Nah, ini dilihat dari satu sisi, yaitu dari catch per unit effort atau hasil tangkapan per unit usaha. Ini contoh dari perikanan ikan sebelah, ikan flash, ikan haddock yang terus-menerus menurun. Dan ini salah satu contohnya adalah pada ikan baramandi atau Lates calcarifer dari Australia Utara. Coba kita perhatikan pada gambar ini ya. Ini gambar yang di atas, yang di sumbu X itu menggambarkan usaha, ya. HMD itu adalah jam waktu yang diperlukan untuk melakukan penangkapan, ya. Jadi effort atau usaha itu diukur dari waktu. Kemudian yang sumbu Y ya, itu tentang CPUW-nya atau hasil tangkapan per unit usaha. Nah, kita lihat ya bahwa semakin lama dilakukan penangkapan, maka CPUW itu akan menurun. Diperhatikan di sini, semakin lama atau semakin banyak upaya yang dilakukan, dalam hal ini adalah waktu, hasil tangkapan per unit usaha atau per waktu tadi itu menurun. Sehingga kalau kita gambarkan dengan menggunakan metode Schaefer, ya, bahwa dengan rumus kuadratik, ya, parabola, maka hasil tangkapan atau yield ini ya, hasil atau produksi dalam bentuk ton, itu pertama dia naik, tapi kemudian dia turun. Nah, ini yang disebut dengan batas di puncak ini adalah batas maksimum ikan yang bisa ditangkap. Tapi ternyata
dilakukan penangkapan sudah melebihi maksimum itu, ya. Jadi terlihat ada penurunan, dan juga dari segi ini ya, kemampuan ikan untuk ditangkap maksimumnya masih juga terlihat terjadi penurunan. Jadi tidak benar jika dikatakan tangkap saja nanti ikan akan populasinya akan memperbaiki dirinya sendiri, memperbarui dirinya sendiri, jumlahnya sendiri. Nah, ternyata setelah kita hitung, ternyata terjadi penurunan. Bukti lainnya terjawab dari hasil penelitian terhadap sebaran umur ikan pada wilayah-wilayah penangkapan yang berbeda. Ya, di sini digambarkan ada 4 wilayah no fishing, yang artinya penangkapannya itu tidak ada, light fishing, yaitu daerah dengan penangkapan yang ringan atau tidak banyak, heavy fishing, itu kegiatan penangkapannya berat atau sering, intensif, dan overfishing artinya penangkapan itu sudah terlalu banyak, sudah lebih tangkap, ya, lebih dari yang harus ditangkap. Nah, mari kita perhatikan dari sebaran umurnya. Ya, ini distribusi umur ikan. Pada no fishing yang tidak ada penangkapan, kita masih bisa temukan ikan dengan umur 8, 9, 10 tahun masih dalam jumlah yang cukup banyak. Tetapi setelah masuk pada wilayah yang light fishing, atau ada penangkapan walaupun tidak intens, itu masih terdapat ikan dengan umur 8, 9, 10, tapi jumlahnya sudah semakin menipis. Pada daerah yang heavy fishing atau penangkapannya besar atau intensivitasnya tinggi, maka hampir tidak ada lagi ikan yang berukuran 8, 9, 10, sangat sedikit. Apalagi di daerah yang sudah overfish. Hanya bisa dilihat ikan hanya sampai umur 5 tahun. Sisanya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi apa yang mau kita katakan dari sini? Apa yang mau kita katakan dari sini? Yang bisa kita katakan adalah penangkapan itu mempengaruhi keberadaan ikan-ikan di dalam populasinya. Semakin tua ikan dan semakin besar intensivitas penangkapan, maka ikan-ikan dewasa akan habis. Dia tidak ada perbaruan sendiri, tetap seperti itu saja. Nah, sekarang apa yang mau kita katakan dari kedua hasil tadi? Untuk menanggapi pendapat dari Huxley yang kontroversi atau kontradiktif, ya. Dalam satu sisi kita perlu melihat, mengukur, mempelajari biologi perikanan. Tapi dari satu sisi lain dikatakan tidak perlu, karena ikan bisa memperbaiki dirinya sendiri, atau sehingga dia tetap bisa jumlahnya tidak berubah atau sustain. Tapi pada kenyataannya dari dua hasil penelitian sebelum yang tadi sudah ditampilkan, terlihat bahwa ada pengaruhnya dari penangkapan atau kegiatan antropogenik lainnya itu terhadap populasi ikan. Nah, coba kita melihat antropogenik, khususnya penangkapan yang dilakukan oleh manusia terhadap populasi ikan. Di sini kita lihat ada yang bersifat direct effect atau bersifat langsung. Nah, ini dia langsung terhadap populasi. Mengapa? Karena dia mengambil semua ikan dalam bentuk kelompok ikan yang banyak, itu dia ambil semuanya, mulai dari besar sampai kecil. Nah, sedangkan pada gambar yang di bawah ini, itu pun juga pada tingkat
komunitas ya, ini bermacam-macam ikan, sedangkan pada tingkat populasi ikan tuna ini tertangkap dengan ukuran yang sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan pena ini, panjangnya hanya 18 cm, kurang lebih ikan ini berpanjangnya sekitar 24-25 cm. Suatu ikan yang berukuran kecil, itu pun ditangkap. Ya. Dan ada juga penangkapan yang berdampak secara tidak langsung. Misalnya meletakkan bubu, mengambil karang-karang sebagai pemberat. Merusak karang-karang yang ada di situ dipakai untuk pemberat. Nah, sehingga dengan demikian perlu kita melakukan modifikasi terhadap alat supaya tidak mengganggu ikan-ikan yang ada di situ. Jadi dapat kita dari penjelasan di atas, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau ikan itu ditangkap terus-menerus, maka ikan juga akan mengalami pengurangan baik dari segi jumlah, baik juga dari segi ukuran. Nah, kalau kita sudah belajar tentang biologi perikanan, maka kita akan mengenali bahwa akibat dari penangkapan yang berlebihan itu akan muncul yang namanya overfishing atau tangkap lebih. Nah, overfishing itu ada 5 macam, ya. Ada growth overfishing, ada recruitment overfishing, ada economic overfishing, ecosystem overfishing, dan Malthusian overfishing. Oke, yang disebut dengan growth overfishing atau growth itu dalam bahasa Indonesianya adalah pertumbuhan, berarti populasi atau perikanan suatu jenis ikan itu sudah mengalami lebih tangkap dari segi pertumbuhannya. Itu ditunjukkan dari tidak ada lagi ikan yang berukuran besar atau ikan berukuran besar jumlahnya sedikit sekali. Yang banyak adalah ikan yang berukuran kecil. Nah, berarti kondisi populasi ikan itu sudah mengalami growth overfishing karena yang ada cuma ikan ukuran kecil. Nah, sebaliknya pada kondisi yang disebut dengan recruitment overfishing. Recruitment itu adalah artinya masuknya individu baru, ya, arti dari recruitment itu masuknya individu baru. Nah, kalau disebut dengan recruitment overfishing adalah di dalam kondisi di ini di dalam populasi itu sudah kurang ikan-ikan yang fungsinya untuk sebagai induk, ya. Induk-induk itu sudah mulai berkurang atau yang ada adalah induk-induk yang masih kecil. Sehingga jumlah kalau induknya kecil maka dia tidak bisa menghasilkan telur yang banyak. Dan telurnya pun tidak besar. Sehingga akibatnya telur berkembang menjadi individu baru pun menjadi sangat sedikit. Nah, ini tandanya bahwa akan terjadi recruitment overfishing jika penangkapan dilakukan terhadap ikan-ikan yang ukurannya besar. Sehingga ikan-ikan yang ukuran besar itu berkurang, maka proses reproduksi untuk menghasilkan individu baru pun jadi ikut berkurang. Itu yang terjadi, ya, disebut dengan recruitment overfishing. Sebaiknya kalau yang disebut dengan economic overfishing itu adalah nelayan punya tangkapan cukup banyak, tapi yang ada adalah ikan-ikan yang harganya murah, sehingga akhirnya biaya operasional untuk nangkap ikan itu jumlahnya sedikit. Biaya operasionalnya besar, tapi ketika ikannya dijual hasilnya sedikit, sehingga tidak imbang, cenderung nelayan menjadi rugi, ya. Itu yang dialami disebut dengan economic overfishing.
Itu mungkin juga karena ikan yang ada sudah ukurannya kecil-kecil sehingga harga di pasar murah. Nah, padahal untuk nangkap ikan yang kecil juga tetap membutuhkan biaya operasional yang sama dengan menangkap ikan yang besar. Tapi ketika ikan-ikan itu dijual, harganya tidak bisa menutupi kerugian atau biaya yang sudah dikeluarkan oleh nelayan. Akhirnya nelayan merugi. Nah, itu yang disebut dengan economic overfishing. Sedangkan ekosistem overfishing yaitu adalah kita menangkap ikan yang mempunyai dampak besar terhadap ekosistemnya. Misalnya, kita menangkap ikan sikuda, ya. Ikan sikuda makan eh, apa namanya? Bintang laut, ya. Ikan sikuda makan bintang laut. Nah, bintang laut makan zooxanthella yang ada di karang. Nah, kalau ikan sikuda kita ambil, kita tangkap, maka yang memangsa bintang laut itu tidak ada lagi. Akhirnya jumlah bintang laut menjadi banyak. Nah, dengan banyaknya bintang laut, mereka makan zooxanthella di karang-karang. Akibatnya karang menjadi mati. Nah, akibat dari penangkapan, ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Nah, itu yang disebut dengan ekosistem overfishing. Nah, ini adalah gambar Malthusian overfishing. Pada gambar bagian atas, ya, ikan masih banyak, nelayan banyak, ya, mancing. Oh, ikan banyak, masih bisa nelayan menangkap atau ikan tersedia untuk ditangkap. Nah, karena penangkapan yang terus-menerus, nelayan tetap banyak, tapi kita melihat ikan sudah tinggal sedikit. Jumlah nelayan lebih banyak dari jumlah ikan. Jadi sudah semakin berkurang ikan untuk ditangkap. Nah, artinya itu yang disebut dengan arti dari Malthusian overfishing. Jumlah nelayan lebih banyak daripada jumlah ikan yang bisa ditangkap. Mengapa terjadi demikian? Itu terjadi akibat dari bertambahnya populasi manusia. Manusia semakin banyak, kebutuhan terhadap sumber daya laut semakin banyak, dikeruk, diambil, sehingga akhirnya habis. Ya, itu yang disebut dengan Malthusian overfishing. Seperti saya kasih contoh, ya. Saya pernah kerja selama 3 tahun di Pulau Osi. Itu sejarahnya menceritakan, ya, sejarah yang terjadi perikanan di sana. Itu pada saat ada permintaan teripang, semua penduduk turun ke laut tangkap teripang. Akhirnya kalau sekarang kita turun ke laut cari lihat teripang tuh sudah jarang-jarang. Padahal dulu itu banyak sekali, tapi persis diambil persis diambil sudah tidak lagi tersedia teripang. Nah, permintaan terhadap teripang tidak bisa lagi dipenuhi karena teripangnya habis. Kemudian terjadi lagi permintaan terhadap jenis-jenis ikan tertentu, ya. Misalnya mereka perlu ikan-ikan garopa. Nah, nelayan tahu di mana garopa itu bertelur. Nah, mereka lempar potas. Akhirnya banyak ikan-ikan yang tidak bisa lagi ikan-ikan yang ukuran untuk bertelur itu diambil, ya. Sehingga akhirnya terjadilah yang namanya recruitment overfishing. Jadi induk-induk yang bisa menghasilkan anakan itu sudah ditangkap. Nah, seperti itu yang terjadi, ya, sehingga perlu kita melakukan pengamatan terhadap biologi ikan.
Karena dengan pengetahuan biologi ikan tersebut, kita akan bisa mengetahui sampai dalam kondisi mana perikanan ini. Sudahkah dia mengalami overfishing atau belum mengalami overfishing.